Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku di sini. Pada video kali ini aku akan mempresentasikan terkait mata kuliahku yang berjudul Struktur Aljabar Ring. Oke, sebelumnya perkenalkan, namaku Hairunisa dengan nomor induk mahasiswa 12204193059. Di sini aku akan mempresentasikan terkait sub materinya, yakni ideal prima, ideal maksimal, dan ring polinomial. Yang pertama yakni ideal prima, yang berdefinisikan dari suatu ring komutatif R adalah ideal sejati dari R. Sedemikian sehingga A dikalikan B elemen N mengakibatkan A elemen N atau B elemen N. N ideal prima R. Jika N ideal sejati, maka N bukan hanya OR atau R sendiri. Sehingga di sini saya punya A elemen N atau B elemen N. Ini disebut dengan ideal prima. Untuk contohnya, untuk sebarang bilangan prima positif P himpunan PZ merupakan ideal prima dari Z. Lebih lanjut, jika N bilangan bulat positif, NZ merupakan ideal prima jika dan hanya jika N bilangan prima. Misalkan di sini saya punya 3 prima yang berlambangkan 3Z yang beranggotakan negatif 9, negatif 6, negatif 3, 0, 3, 6, dan 9. Maka di sini A dan B elemen 3Z. Maka jika A dan B elemen dari 3Z, maka A dan B adalah 3Q, sama dengan 3Q. Jika A bukan elemen 3Z, maka B sama dengan 3Q. Jika B bukan elemen 3Z, maka A adalah sama dengan 3Q. Oke, selanjutnya adalah ideal maksimal yang berdefinisikan ideal maksimal M dari suatu ring. Definisinya, ideal maksimal M dari suatu ring komutatif R adalah ideal sejati dari R. Sedemikian sehingga untuk setiap ideal N dan R yang mempunyai M subset N, subset R, maka N subset M atau N subset R. Nah, catatan, dikatakan maksimal jika tidak ada ideal lain yang memuat M selain ring komutatif R. Teoremanya, suatu ideal dari ring bilangan-bilangan bulat adalah ideal maksimal jika dan hanya jika ideal tersebut Suatu ideal dari ring bilangan-bilangan bulat adalah ideal maksimal jika dan hanya jika ideal tersebut dihasilkan oleh suatu bilangan prima. Nah, untuk contohnya, misalkan di sini tentukan ideal maksimal dari Z12. Untuk menentukan semua ideal maksimal dari Z12, maka perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada diagram ideal dari Z12. Nah, gambar ini merupakan gambar dari diagram ideal dari Z12 ini kan. Jika kita perhatikan, ideal proper dari Z12 adalah 0, 6, 4, 3, dan 2. Nah, ideal 0, 6, dan 4 itu jelas bukan ideal maksimal dari Z12 karena ideal-ideal tersebut termuat dalam 2. Nah, sehingga kita dapat pastikan bahwa ideal maksimal dari Z12 itu hanyalah 3 dan 2. Selanjutnya ada ring polinomial yang berdefinisikan andaikan R suatu ring komutatif diberikan himpunan Rx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A1x kuadrat ditambah sampai dengan AN X pangkat N dengan AI elemen R dan N elemen Z plus disebut sebagai ring polinomial atas R dalam interdimen X. Pada definisi tadi disebutkan di sana simbol-simbol X itu X kuadrat sampai dengan XN itu tidak menyatakan suatu variabel yang berasal dari ring polinomial. Akan tetapi simbol-simbol tersebut hanyalah sebagai suatu tempat penyimpanan yang pada suatu saat mungkin saja kita gantikan dengan unsur R.
Nah, untuk contohnya misalkan di sini diberikan Z modulo 5 pada modulo 5 yang anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jika fx sama dengan 3 ditambah 4x ditambah 2x kuadrat dan gx sama dengan 1 ditambah 3x ditambah 4x kuadrat dan 2x pangkat 3 merupakan polinomial atas ring Z pada modulo 5 terhadap modulo operasi penjumlahan dan perkalian. Maka tentukan fx dan gx-nya. Nah, maka di sini jawabannya fx dan gx sama dengan, jadi masing-masing koefisien dari fx dan gx itu kita jumlahkan, yang menghasilkan A0 ditambah B0 dikalikan X pangkat 0 dan ditambahkan dengan A1 ditambah B1 dikalikan dengan X pangkat 1 dan ditambahkan dengan A2 ditambah B2 dikalikan dengan X pangkat 2 ditambahkan dengan A4 ditambah B4 dikalikan dengan X pangkat 3. Nah, koefisien dari X0 pada fx dan gx yaitu kan 3 ditambah 1. Kemudian koefisien dari f dari X pangkat 2 dari X1 di fx dan gx itu kan 4 tambah 3. Jadi selanjutnya fx ditambah gx itu sama dengan 3 ditambah 1 kalikan X0 ditambahkan dengan 4 ditambahkan dengan 3 dikalikan dengan X pangkat 1. Sedangkan untuk koefisien dari X pangkat 2 di fx dan gx itu kan 2 dan 4. Jadi ditambahkan 2 ditambahkan 4 dikalikan X pangkat 2. Selanjutnya juga demikian, koefisien X3 X pangkat 3 di fx dan gx itu kan 0 dan 2. Jadi ditambahkan 0 ditambahkan 2 dikalikan X pangkat 3. Sehingga di sini fx ditambah gx, 3 ditambah 1 pada modulo 5 yaitu 4. 4 pada modulo 5 yaitu 3 tambah 1 kan 4. 4 pada modulo 5 yaitu 4. Jadi di sini tulis saja 4. 4 dikalikan X pangkat 0 sama dengan 4. Jadi tulis saja 4. Selanjutnya di sini ada 4 ditambahkan 3 yaitu 7. 7 pada modulo 5 yaitu 2, sehingga 2 dikalikan dengan X pangkat 1 adalah 2X. Selanjutnya di sini ada 2 ditambah 4. 2 tambah 4 sama dengan 6. 6 pada modulo 5 yaitu 5. 2 tambah 4 pada modulo 5 yaitu 6. 6 pada modulo 5 yaitu 1. 1 dikalikan dengan X pangkat 2 sama dengan 1x pangkat 2 sama. Jadi di sini saya tuliskan X pangkat 2. Selanjutnya di sini ada 0 ditambah 2 pada modulo 5 yaitu 2. 2 pada modulo 5 yaitu 2, sehingga di sini menghasilkan ketika dikalikan dengan X pangkat 3 sama dengan 2x pangkat 3. Oke, itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.